Enggak. Saya nggak akan pergi Halimah. Saya nggak akan pergi sebelum saya menyadarkan Bapak ini. Sebelum saya menyadarkan Bapak ini. Ustaz terlalu banyak ikut campur urusan saya. Nih, bawa laki-laki saya udah nggak butuh. Ustaz, bawa. Hei, kasihan loh Halimah. Kasihan loh Halimah. Saya udah nggak butuh dia. Udah, bawa Ustaz pulang. Saya nggak akan pergi Halimah. Saya nggak akan pergi. Saya nggak akan pergi sebelum saya menyadarkan Bapak. Pak, udahlah Pak. Hei, kasihan. Tenang saja Halimah. Tenang saja. Saya akan bawa dia. Tenang saja. Oke, sahabat, ini di rumahnya Ibu Halimah. Coba kita ketok-ketok dulu. Kita masuk, kita tanya dengan cara baik ya sahabat ya. Oke, di sini saya mau ketok-ketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ayo Bang Janu. Bapak ini betul rumahnya Ibu Halimah ya? Oh betul ya? Aduh. Ibu Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini kemarin saya yang datang ke rumahnya Ki Brojo Alap-Alap. Ibu Halimah, Iya. kamu tahu kan? Saya yang pernah ketemu sama kamu di tempat Ki Brojo Alap-Alap. Iya, saya ingat. Ingat ya? Iya. Nah, terus saya mau nanya dulu nih, Ibu Halimah di sini ditugaskan apa sama Ki Brojo Alap-Alap itu? Suruh nikahin 4 pria seminggu sekali. 4 pria Seminggu sekali. seminggu, dalam seminggu. Ini siapa? Ini ya korbannya yang saya nikahin. Ini suami kamu? Iya. Ini juga sama? Iya. Bapak juga sama? Calonnya. Calon? Ya. Belum jadi suami? Belum. Jadi gini loh Bapak, ini saya jelasin. Saya buka kebusukan daripada calon istri Bapak ini. Ya, istri Bapak ini dia mujak sebenarnya Pak, ingin kaya dia. Ya. Dia ditugasin sama dukunnya ya, mencari 4 suami dalam seminggu. Nanti kalau suaminya habis Jangan didengerin. Saya mau tanya dulu. Iya kenapa? Saudara ini siapa? Justru saya, ya sekarang begini, Bapak nggak harus kenal saya. Nama saya Safaat ya. Tugas saya di sini hanya ingin menyadarkan Bapak di sini. Bapak jangan mau dijadikan suaminya daripada Ibu Halimah ini. Dia sebenarnya nenek-nenek Pak. Benar itu deh. Enggak, itu bohong. Jadi kamu jangan nyebarkan fitnah ya. Saya nggak fitnah Pak di sini. Saya lebih tahu tentang daripada calon istri Bapak ini. Ini korbannya Pak. Ini suami yang sudah disetubuhi. Nah, sekarang Bapak mendingan tinggalin aja calon istri Bapak ini. Dia sebenarnya nenek-nenek Pak. Saya bilangin saja ke Bapak. Ustaz, diam ya. Kamu jangan ikut campur. Saya yang nggak tahu apa-apa. Saya yang lebih tahu kamu Halimah. Sekarang saya nggak pernah fitnah. Saya datang ke tempat dukun itu. Campur urusan saya. Apakah saya harus bongkar di sini? Kamu sendiri. Apakah saya harus bongkar di sini? Tenang saja deh. Saya nggak akan mungkin Ya. meninggalkan kamu. Saya datang ke tempat dukun itu Mas percaya kan Mas sama saya, Mas? Saya datang ke tempat dukun itu, di situ ada kamu. Wujud kamu itu masih nenek-nenek. Dan kamu dirubah oleh dukun Ki Brojo Alap-Alap di depan mata saya, Pak. Kamu nggak yakinin calon suami saya? Kamu punya bukti? Ya kalau masalah bukti saya ada video. Bapak tinggal tonton saja di video saya. Dia sebenarnya tuh nenek-nenek Pak. Nih korbannya Pak. Nih suami yang sudah disetubuhi akan menjadi gila seperti ini Pak. Iya Pak Ustadz ya. Jangan Pak Ustadz menyebar fitnah ya. Menyebar hoax. Saya sudah bulat akan menjadi suaminya. Saya di sini justru mau nyadarin Bapak. Coba Bapak pikir-pikirlah ya. Bapak kalau mau nikahin Ibu Halimah, pikir-pikir dulu Pak. Dia cantik seperti ini. Ini bukan cantik mutlak Pak. Bukan. Cantiknya dia ini sebenarnya nenek-nenek Pak. Dia ini buruk Pak wajahnya. Enggak, bohong. Apakah saya harus bongkar lagi Halimah? Silakan kalau bisa. Silakan. Udahlah Halimah. Mendingan kamu sadar. Kamu tinggalin pesugihan-pesugihan ini. Sadar apa, Kak? Kasian. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang begini Halimah. Pulang ya, nggak usah pindah-pindah saya. Sekarang begini Halimah. Kasihan Halimah. Sama laki-laki yang sudah kamu nikahi
kemudian kamu setubuhi dia, kamu ambil energinya, sukmanya kamu ambil, auranya kamu ambil semua, akhirnya dia menjadi gila. Ini seperti Bapak ini. Ini Pak contohnya Pak. Bener, ini suami Nggak tahu dia gila sendiri kan dari Gila sama sendiri orang. bagaimana? Emang ini suami kamu kan? Iya, tapi memang dia udah gila. Gila dari Gara-gara mana? obat. Ini habis disetubuhi Pak oleh si Halimah. Diambil semua sukmanya Pak. Jangan Bener, kayak- Sukmanya enggak. diambil, auranya, Jadi gini aja, energinya Pak Ustadz. diambil. Pak Ustadz nggak usah menyebar fitnah. Apapun yang Pak Ustadz katakan, saya tetap menikahi dia. Di sini saya justru kasihan sama Bapak loh Pak. Ya, Bapak dengan badan gede seperti ini, besar seperti ini, Bapak nikah sama Halimah. Nanti Bapak akan jadi seperti ini Pak. Sebelum Bapak nikahin, pikir-pikir dulu. Ayo ikut sama saya, tinggalin dia. Saya tetap dengan pendirian saya. Ini nenek-nenek Pak. Nenek-nenek ini Pak. Nenek. Saya emang nggak pernah bohong Pak. Dia datang ke tempat dukun, itu ada saya di situ Pak. Sebelum Pak Ustadz membuktikan apa yang Pak Ustadz katakan, saya tidak akan menghentikan kerja saya. Udah Halimah, dengan kamu tinggalin aksi kamu ini, mencari para laki-laki seminggu 4 kali. Kasihan loh Halimah. Ustadz nggak usah nyaranin saya. Kamu kalau pengen kaya ya toh bekerja. Jangan ikutin pesugihan seperti ini. Ini jalan-jalan perkara-perkara yang Allah nggak redoi. Udahlah tinggalin Halimah. Tobatlah kamu. Ustadz nggak usah nyeramin saya, nggak usah ikut campur masalah saya. Mendingan Ustadz urusin aja hidup Ustadz sendiri. Saya nggak akan pernah berhenti sebelum kamu ini meninggalkan pekerjaan ini. Kasihan para laki-laki. Kira-kira Ini untungnya apa sih buat Ustadz kepoin hidup saya? ya tetaplah saya ini bakal terus datangin kamu. Karena kasihan ini menjadi korban nih semua para laki-laki. Menjadi korban. Habis kamu nikah ya, siri. Kemudian kamu Dia itu setubuhi. gila karena minum obat kebanyakan. Gila dari Pak. mana? Emang saya tahu dia ini suami kamu. Habis kamu nikahi, kamu setubuhi malam-malamnya. Paginya seperti ini. Benar itu. Enggak sama sekali itu bohong. Udahlah Bapak, tinggalin. Saya tetap dengan Tinggalin pendirian Pak, aku bilang tinggalin. Bapak nanti gila seperti ini loh Pak. Udahlah Halimah, tobatlah kamu itu. Ya. Mana baju yang kemarin mana? Baju yang di plastik itu. Nggak ada. Kamu jangan bohong, jangan sampai ini rumah saya cari ini baju yang Silakan itu. cari aja kalau ketemu. Di mana kamu nyimpan itu baju? Bukan urusan Ustadz. Itu baju itu kalau saya ambil Pak, dia akan berubah jadi nenek-nenek Pak. Ya buktikan aja dulu. Ya kan sekarang saya Jangan nanya bicara gitu. saya tidak tahu di mana dia naruh. Ambil coba. Kalau memang kamu gentle, ambil coba bajunya. Lagi di laundry. Laundry Kotor apanya? Udah Halimah, ya. Saya nggak akan pernah pergi dari tempat ini. Sampai kapanpun kamu bakal saya ikutin. Nggak akan sampai lagi kamu mendapatkan korban-korban para lelaki-lelaki yang kamu jadikan untuk pesugihan kekayaan kamu itu. Kalau Ustadz nggak capek mau ikutin saya mulu mah. Saya akan terus ngikutin kamu, Halimah. Karena kamu ini perkara yang salah. Kalau nggak salah, saya nggak akan ikutin kamu. Udah, Halimah, tinggalin pekerjaan ini. Ya, kamu tuh salah, pesugihan-pesugihan, ingin kaya, disuruh sama dukun itu. Kalau nggak salah, saya nggak akan datangin kamu. Jangan sampai saya melakukan perkara yang kasar di sini, Halimah. Saya masih mandang Bapak ini loh. Udahlah Bapak, selagi Bapak belum menjadi suami yang sah, tinggalin dia. Apapun yang Pak Ustadz katakan, saya tidak akan mundur. Saya tetap dengan pendirian saya untuk menikahi dia. Kamu sudah pelet dia? Jangan so tau Ustadz. Ustadz jangan fitnah-fitnah saya. Saya nggak pernah fitnah kamu. Nggak ada saya pelet-pelet. Kamu Mas. tuh udah melet ini kan? Enggak. Bapak ini kan, sampai Bapak ini tuh besi keras, ingin nikah dengan kamu. Saya nggak punya pelet apa-apa. Nanti kelak Bapak ini nikah sama kamu, Bapak ini akan gila, kamu tinggalin lagi, kamu cari lagi korban-korban lagi. Benar itu. Enggak. Udah Pak, Pak Ustadz kan dengar sendiri itu perkataan dia. tinggalin dia Pak. Saya bilang, saya lebih tahu dia Pak. Dia ini sosok nenek-nenek Pak. Nih korbannya Pak. Nih. Saya kan belum tahu siapa Pak Ustadz. Sekarang begini, saya tanya sama Bapak, ketika Bapak ke rumah sini, ke kamar ini, udah ada ini kan? Iya, Udah ada. Ini rumah siapa? Halimah kan? iya, Udah ada ini kan? iya. Ada.
Berarti kan dia suaminya. Berarti kan dia Tapi suaminya. Memang kata dia memang makanya dia mau ngambil saya karena punya suami gila itu. Maksudnya dia Dia memang meninggalkan sudah dia. gila, bukan gila karena saya. enggak, Pak. Udah ada 2 korban di sini, Pak. Satu lagi ada di sana, Pak. Udah saya sembuhkan. Bisa Pak Ustadz membuktikan? Ada videonya. Kalau mau Bapak tidak percaya, buka aja. Ada videonya. Di YouTube saya ada videonya itu. Ada, Pak. Ini dia sosok nenek-nenek, Pak. Ini korban yang kedua. Nih, korban yang kedua, Pak. Karena setiap saya ketemu dia seperti ini. Yang saya tahu. Ini bukan wajah asli dia, Pak. Asal Bapak tahu. Wajah asli dia tuh nenek-nenek. Udahlah, Halimah. Mendingan kamu sekarang sadar, ayo. Mana baju itu? Nggak ada. Mana baju itu sekali lagi saya Nggak tanya. ada, Ustadz. Ustadz Pasti jangan kamu paksa menyimpan. Pasti kamu menyimpannya itu. Saya nggak menyimpannya. Kalau saya Silakan. acak-acak Iya, ini. silakan kalau ketemu. Ya, saya nggak pantas untuk acak-acak rumah kamu. Coba kamu ambil baju itu. Nggak ada. Udah mendingan Ustadz pergi dari sini. Enggak. Saya nggak akan pergi, Udah, Halimah. udah pokoknya pergi. Saya nggak akan pergi sebelum saya menyadarkan Bapak ini. Nggak pergi. Sebelum saya menyadarkan bilang, Bapak ini. Ustadz terlalu Pergi dari banyak sini. ikut campur urusan saya. Nih, bawa laki-laki ini Pergi. sama saya udah nggak butuh. Ustadz, bawa. Hei, kasihan lo Halimah. Enggak. Kasihan lo Halimah. Saya udah nggak butuh Itu, dia. Pak. Udah, bawa Ustadz. Pak. Ustadz pulang pergi. Saya nggak akan pergi, Halimah. Pergi. Saya nggak akan Harus pergi. pergi dari sini. Pak Ustadz pergi. Saya nggak akan pergi sebelum saya menyadarkan Bapak. Pak, udahlah, Pak. Cukup, sudah. Saya nggak Jangan mau fitnah bawa calon Hei, istri Ustadz. saya. kasihan. Jangan fitnah calon Tenang istri saja, saya. Halimah. Pergi. Tenang saja. Bawa ini. Saya akan bawa dia. Tenang saja. Saya akan bawa dia. Sekaligus saya akan bawa Bapak. Saya Udahlah, tidak mau. Bapak sadar. Saya tidak mau. Sebelum Bapak menjadi korban yang ketiga, dengan ikut sama saya. Silakan Pak Ustadz pergi. Kamu susah banget. Bawa sih. dia. Bangun, pergi. Ikutin nih Ustadz ini. Cepat sana. Tenang saja, Halimah. Saya bilang Saya pergi sebelum saya bersifat kasar. Oke. Maaf, saya di Silakan sini pergi. saya di sini sudah mengganggu kalian semua. Tapi di sini, Pak, asal Bapak tahu saja, saya nggak mau Bapak ini menjadi korban yang ketiga. Saya tidak mau mendengar kata-kata Pak Ustadz. Silakan pergi sebelum saya bertindak kasar. Oke, sekarang saya sudah nasihatin dengan cara baik. Kalau Bapak masih tetap kekeh ingin menikah dengan Halimah, Ya, saya nggak akan mau menolong Bapak Ya. di sini ya. Ya. Saya hanya menolong Bapak ini. Silakan bawa. Ayo Bapak, ikut saya. Pergi. Saya udah nggak butuh kamu. Sana. Ikutin Ustadz ini. Sana. Kamu Halimah, awas ya. Saya akan terus ikutin Ya, kamu sekarang, Halimah. Ayo sini. Saya buatin kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Pak, lihat saya. Bapak punya nama siapa? Andi. Bapak Andi. Alhamdulillah sudah sadar sahabatnya. Kamu suaminya Ibu Halimah? Iya, saya suaminya. Betul. Bahkan saya pernah hidup bareng dengannya. Kamu sudah melakukan setubuh dengan Ya. Ibu Halimah sudah? Sudah lah, karena suami istri hal-hal kayak gitu sudah pernah saya lakukan. Tapi tanpa kamu sadari, kamu tiba-tiba langsung kehilangan akal begitu. Iya, entah kenapa saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saya hilang ingatan. Kamu melihat si Halimah itu sosoknya nenek-nenek apa cantik? Saya melihat dia cantik, entah kenapa ada apa dengan yang nggak tahu saya. Kamu dijanjikan kekayaan ya sama dia. Iya, Kalau kamu menikah sama dia, kamu dijanjikan kekayaan. iya, saya akan janjikan kekayaan dan saya akan diberi harta banyak dengannya. Akan diberi harta banyak sama Halimah itu. Tetapi semua hasilnya kosong. Iya, sampai sekarang pun saya tidak. Tahu nggak Bapak? Bapak dengar saya. Bapak di sini itu hanya diambil energinya sama dia. Astagfirullahaladzim. Sukma Bapak pun juga diambil 2. Tapi saya sudah tarik sukma Bapak semuanya. Kalau andai kata saya nggak datang, Bapak tuh akan gila. Iya, saya terima kasih Pak Ustadz sudah menolong Makanya saya. begini, Bapak jangan tergiur dengan cantiknya dia. Ya, diiming-iming dengan kekayaan dan lain sebagainya itu salah Pak. Dia itu sebenarnya sosoknya sosok nenek-nenek. Iya, saya tidak melihat dengan jelas kalau bahwa dia itu nenek. Ya, Kamu melihatnya cantik aja. iya, saya melihatnya dia cantik dan menjanjikan untuk kekayaan untuk saya. Dia biasa beraksinya itu mencari laki-laki untuk dijadikan suami itu jam berapa? Ada nggak jam 12 malam? Ya, sekitar jam 1, jam 12, jam 1-an. Kamu ketemunya jam 12 malaman. Kamu ketemu sama dia. Dan saya Begitu. dijanjikan
akan dijadikan suami dan akan menjadi orang kaya. Kamu dijanjikan kekayaan sama Halimah itu. Tahu nggak sahabat, sebenarnya si Halimah itu sosok nenek-nenek. Ya, dia karena ingin kaya, akhirnya dia melakukan suatu pesugihan, di mana wajahnya itu atau bentuk semua badannya dirubah menjadi sosok perempuan cantik untuk memikat para laki-laki. Karena dia ditugaskan oleh dukunnya untuk mencari seminggu, dalam 1 minggu itu mencari 4 suami untuk dinikahinya. Selepas dinikahinya, suami itu akan menjadi gila. Ini contohnya Bapak ini. Ini korban yang kedua ini oleh si Halimah ini. Oke sahabat, saya akan cari lagi si Halimah ini. Jangan sampai dia ini mencari korban-korban lagi. Ya sudah Bapak, nanti ikut saya ya. Iya, Pak. Terima Matiin. kasih saya telah ditolong oleh Bapak. Iya, Dan tenang saya tahu. saja. Mm-mm. Ini sangat kejam nih sahabat. Si preman ini sangat kejam. Bentar Ji, bentar Ji. Bang Haji sebentar. Ini dia sudah deketin nih Bang Haji. Bismillah. Sana sahabat ya. Kita kesana.